Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husbania dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Jamlia, Musdalifah, dan Nurjayanti. Di sini kami membahas tentang model pembelajaran. Cakupan materi kami itu ada 3. Yang pertama, definisi model pembelajaran secara umum. Yang kedua, jenis-jenis model pembelajaran. Yang ketiga, trending topik dan isu yang sedang populer tentang model pembelajaran matematika saat ini. Pengertian model pembelajaran yaitu model pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru dalam mengorganisasikan kelas pada umumnya atau dalam menyajikan bahan pembelajaran pada khususnya yang merupakan alat untuk suatu tujuan. Jenis-jenis model pembelajaran itu yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Ciri-ciri model pembelajaran langsung itu ada 5. Yang pertama, transformasi dan keterampilan secara langsung. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang telah terstruktur. Yang keempat, lingkungan belajar yang telah terstruktur. Dan yang kelima yaitu distruktur oleh guru. Tahapan atau sintaks model pembelajaran langsung menurut Bruce dan Weil. Yang pertama itu orientasi, yang kedua presentasi, yang ketiga latihan terstruktur, yang keempat latihan terbimbing, dan kelima latihan mandiri. Iya, baik. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa model pembelajaran apapun itu tentunya memiliki segi kelebihan dan segi kekurangan. Nah, pada bagian ini akan saya bahas, dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamlia. Ya, kita masuk ke bagian kelebihan model pembelajaran langsung. Nah, poin yang pertama, dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa, sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan. Yang keempat, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Yang kelima, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang keenam, dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. Yang terakhir, memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai mata pelajaran melalui presentasi yang antusias, yang dapat merangsang ketertarikan dan antusiasme siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan model pembelajaran langsung. Nah, poin pertama, model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat, karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut. Guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, dalam proses pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan,
pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Yang ketiga, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Yang keempat, karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, pengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkannya perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Yang terakhir, terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan kendali guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi karakteristik model pembelajaran langsung dapat berdampak negatif terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa. Ya baik, hanya ini kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan tentang jenis-jenis model pembelajaran. Jenis model pembelajaran yang kedua itu model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau student oriented. Dengan suasana kelas yang demokratis, yang saling membelajarkan, memberi kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Selanjutnya yang ketiga, model pembelajaran problem basic learning. Problem Basic Learning atau PBL dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah atau PMB. Merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Yang keempat, model pembelajaran Project Based Learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning, merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Yang ketiga, jenis-jenis model pembelajaran yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang berperan penting dalam membangun paradigma pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa. Menurut Jauhar, inquiry berasal dari kata to inquiry yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi dan melakukan penyelidikan, di mana inquiry juga dapat diartikan sebagai suatu proses bertanya dan mencari tahu jawaban yang dipertanyakan. Baik, sekian pemaparan materi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jayanti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yakni mengenai model pembelajaran. Nah, model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual ialah sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret, yang terkait dengan kehidupan nyata melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam hal mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri.
Kemudian model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. Metode pembelajaran discovery ialah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, melainkan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Trending topik dan isu yang sedang populer tentang model pembelajaran matematika saat ini. Trending topik dan isu yang sedang populer mengenai model pembelajaran matematika dalam Indonesia yaitu pertama, daring. Menurut KBBI Kemendikbud, merupakan sistem pengajaran akronim dari dalam jaringan, artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Contohnya WA, Zoom, Learning, dan lain-lain. Kemudian luring. Luring merupakan sistem pembelajaran yang akronim dari luar jaringan. Luring diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer atau dengan kata lain, luring biasanya dilakukan dalam bentuk sebuah pertemuan yang berisikan peserta didik dan seorang guru. Kemudian home visit merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengunjungi siswa. Sekolah menugaskan guru BK atau guru mata pelajaran tertentu untuk menangani siswa yang tidak mendapatkan materi pembelajaran. Kemudian trending topik dan isu yang sedang populer mengenai model pembelajaran matematika dalam global. Nah, setelah kemunculan virus COVID-19, maka model pembelajaran online yang digunakan ialah model pembelajaran dengan menggunakan online learning. Sekian pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.